Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi pemirsa podcast Mangkota Palangkaraya. Mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya pada pagi hari yang cerah ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan segala karunia pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya juga saya harapkan kalian yang di rumah tetap melaksanakan protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Baik, pemirsa podcast Mangkota Palangkaraya yang berbahagia. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat cantik sekali. Terima kasih. Beliau adalah Ketua Panitia Ujian Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 ya. Hari ini kita akan berbicara tentang ujian madrasah dan tentunya hal-hal apa saja nantinya yang berkaitan dengan ujian madrasah. Bapak harap kalian yang khususnya kelas 12 bisa mengikutinya sampai selesai ya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Tri? Alhamdulillah. Luar biasa Luar Bapak. biasa. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah ya. Baik, pemirsa sekalian, pada tahun pelajaran 2021-2022 ya, pada tahun ini tentunya siswa kelas 12 ini kan mengadakan ujian madrasah. Nah, namun ujian madrasah kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ujian saat ini hanya diselenggarakan oleh madrasah itu sendiri, artinya tidak dilaksanakan secara nasional karena ujian nasional sudah dihapus ya kan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih ujian madrasah itu sendiri, kita akan mencoba menelusuri apa itu ujian madrasah, kemudian apa sih tujuan diadakan ujian madrasah. Ya, bisa langsung dijawab oleh Ibu Tri Arpayanti SPD. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Asran F. Dirun ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ujian madrasah. Ujian madrasah ini dilaksanakan sesuai dengan SK dari Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 184 garing DT titik 1 garing PP titik 00 garing 01 garing 2022, di mana di dalam surat tersebut menyebutkan bahwasanya kegiatan ujian madrasah itu diselenggarakan oleh masing-masing daerah atau madrasah setempat. Nah, untuk prosedur operasionalnya sendiri tentang ujian madrasah itu tertuang dalam Pedoman Operasional Standar Ujian Madrasah nomor 455 tahun 2022. Untuk tujuan dari ujian madrasah ini adalah untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi lulusan pada akhir jenjang pendidikan mereka. Jadi sebelum mereka mendapatkan ijazah atau mereka mendapatkan berakhirnya pendidikan di madrasah aliyah ini, mereka harus mengikuti serangkaian ujian yang akan menentukan hasil akhir atau hasil nilai mereka di dalam ijazahnya. Jadi nilai ijazah itu masuk menggunakan ujian madrasah ini, Bapak. Iya. Berarti ujian kali ini sebagai penentu, bisa dikatakan seperti sebagai penentu kelulusan bagi siswa kelas 12. Betul. Iya. Jadi penentu kelulusan untuk kelas 12. Jadi selain itu untuk ujian tahun ini juga sedikit spesial karena
biasanya kita berbasis Android, tetapi Android itu pun masih dalam offline gitu ya. Nah, untuk tahun ini kita berbasis Android tetapi online. Jadi tidak hanya offline tetapi online. Meskipun aksesnya bisa dilakukan di rumah, akan tetapi ketentuan dari prosedur operasional standar ujian madrasah ini menentukan bahwasanya untuk kegiatan ujian madrasah pada tahun ini wajib pertemuan tatap muka. Jadi untuk seluruh kelas 12 itu diwajibkan hadir di madrasah kita dan mengikuti kegiatan ujian madrasah sesuai jadwal yang diedarkan oleh wali-wali kelasnya. Iya, tentunya juga harus sesuai dengan prokes ya Ibu ya. Betul sekali Bapak. Ya, karena kita ini kan kemarin kan minggu-minggu kemarin kita libur karena apa? Iya. Catatan COVID-19-nya kan meningkat, tetapi ini alhamdulillah sudah mulai menurun dan insya Allah nantinya kelas 12 nanti ujiannya tatap muka langsung ya Bu ya? Iya, Iya. tatap muka langsung, tetap dengan prokes atau menggunakan masker, terus cuci tangan, kemudian cek suhu badan. Mereka juga wajib membawa bekal masing-masing dari rumah, karena kebetulan untuk ujian madrasah kali ini juga ada 2 mapel atau 2 mata pelajaran, di mana mata pelajaran yang pertama itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 8.30 30 ya, 8.30, kemudian dari pukul 8.50 sampai pukul 10.20. Jadi di jedanya itu anak-anak dipersilakan untuk istirahat dan memakan bekalnya masing-masing. Begitu Bapak. Iya, jadi siswa sekalian ya, nanti jangan lupa ya bawa bekal masing-masing, kemudian gunakan masker ketika datang di madrasah, membawa hand sanitizer, kemudian mengatur jarak tentunya ya kan. Betul. Ya ini kan siswa Kota Palangkaraya ini kan terdiri dari berbagai jurusan ya Ibu ya. Betul. Ada jurusan MIPA, ada jurusan agama, ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa, Ya. dan tentunya Kota Palangkaraya ini juga berbasis riset dan keterampilan ya kan. Betul. Nah, kemudian dari peserta ujian ini apakah semua siswa itu bisa diikut sertakan atau ada kriteria-kriteria siswa yang seperti apa yang bisa ikut ujian gitu Bu? Baik, peserta ujian madrasah tahun 2022 ini dilakukan oleh seluruh peserta didik Kota Palangkaraya pada jenjang pendidikan 12 atau yang paling tinggi, yang akhir ya. Nah, selanjutnya untuk ini kriteria khususnya tidak ada, karena putra dan putri itu wajib semuanya mengikuti kegiatan ujian madrasah ini, baik itu kelas MIPA, kelas IPS, agama maupun bahasa. Begitu. Jadi anggapannya kriterianya adalah wajib kelas 12, kemudian putra putri, selanjutnya semua jurusan. Semua jurusan ya Bu Semua ya. jurusan. Berarti itu nanti dalam pelaksanaannya dilaksanakan satu sesi saja. Satu sesi Satu sesi saja. Maaf, ini jadi ribet dulu karena di sebelah orang ganteng. Masya Allah, tabarakallah. Iya, siswa sekalian ya. Jadi ini dilaksanakan satu sesi saja dari pukul 7 tadi ya. Ya. Itu sudah mulai, kemudian berakhir pukul 10.20. 10.20. Ya. Iya. Ini rencananya kapan nih pembukanya nih? Untuk pembukaan ujian madrasah di Kota Palangkaraya itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 6.30. Karena kita pukul 7 sudah ujian, dan peserta harus datang ke Kota Palangkaraya ini minimal sekali 1 jam sebelumnya, dan maksimalnya adalah 10 menit sebelum ujian berlangsung. Sehubungan lagi ada kegiatan pembukaan dari Pak Kanwil, insya Allah itu jadi kegiatan pembukaan dimajukan lagi jadi 6.30. Jadi paling tidak ada sekitar 20 menit lah untuk kita pembukaan di lapangan atau di halaman dengan prokes tadi ya Pak ya, kita dengan jarak, karena hanya kelas 12 yang hadir di Kota Palangkaraya, sementara Kota Palangkaraya itu memiliki peserta didik 1.000 lebih Pak. 1.000 lebih. Iya, Masya Allah. betul.
Luar biasa, banyak sekali siswanya, 1000 lebih. Sedangkan untuk peserta didik kita ini, untuk yang kelas 12 itu jumlahnya adalah 319 orang. 319 orang ya. Ya, jadi masih bisa kita sesuaikan dengan prokes dan jarak untuk berada di halaman Man Kota Palangkaraya. Artinya misalnya jarak 1,5 meter itu masih mumpuni atau cukup lah untuk peserta didik kita. Kemudian untuk acara pembukaan besok pakaiannya apa nih? Biar siswa kita tahu nih. Betul-betul. Iya. Untuk hari Rabu semua menggunakan pakaian seragam pada saat itu atau saat yang berlaku, yaitu pakaian batik. Oh, batik Rabu ya? Iya. Iya, batik. Iya. Iya. Ya. Kok saya jadi gugup juga? Iya, diingat ya, besok ya. Besok pembukaannya siswa sekalian pukul 6.30 itu sudah berada di Man Kota Palangkaraya. Mungkin nanti sebelum setelah upacara atau sebelum upacara mungkin ada penjelasan tentang tata tertib ya, aturan tata tertib ya kan, supaya nanti kalian tidak salah dalam melaksanakan ujian ya kan, karena ujian ini ya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya kan. Betul. Nah, kemudian Ibu ya, ini kan bagaimana ini sekiranya ada siswa yang terlambat. Nah, terlambat masuk ujian. Misalnya dia datangnya pukul 7.30, sementara pukul 7 itu sudah dimulai. Apakah tetap diberikan izin masuk, kemudian dengan ada penambahan waktu atau seperti apa? Oke. Untuk kegiatan ujian madrasah bagi peserta yang terlambat itu akan diarahkan oleh panitia menuju ke sekretariat, di mana di sekretariat itu nanti peserta didik tersebut tetap akan mendapatkan izin masuk ke ruangan, akan tetapi harus punya kartu kuning, Pak. Oh iya. Ya, berarti jadi ada surat izin masuk ya iya, dari panitia. Jadi setelah mendapatkan kartu kuning mereka dipersilahkan untuk masuk ke ruangan kelasnya masing-masing. Selanjutnya di saat ujian itu berlangsung tidak ada penambahan waktu bagi siswa yang terlambat. Nah, hati-hati ya, jadi tidak ada penambahan waktu bagi kalian yang terlambat, makanya jangan terlambat nanti ya. Mungkin harus diingat lagi Pak, Iya. bahwasanya untuk jam kita ujian tidak 120 menit, melainkan hanya 90 menit, dikarenakan Iya, kita berbasis Android ya Pak ya. Iya. Jadi tidak seperti kertas yang harus melingkari, yang harus buka-buka kertas. Jadi ini dihemat untuk waktunya yang awalnya 120 menit. Tapi ini tidak ada petunjuk sih, di dalam pos itu hanya diserahkan kepada masing-masing madrasah bagaimana teknis untuk menjawab soal. Sementara panitia membijaksanai bahwasanya kita tetap menggunakan 90 menit. Dikarenakan itu tadi tidak membuka-buka kertas, tidak membagi kertas lagi. Begitu Pak. Iya, karena ini berbasis Android, tentunya ini ya harus menyesuaikan juga dengan jenis gawainya ya kan. Karena di antara gawai punya siswa itu kan tentunya spesifikasinya atau RAM daripada gawai siswa itu kan mungkin ada yang kecil. Nah, itu seandainya nanti pada saat pelaksanaan ujian berlangsung kemudian terjadi error pada gawai ini itu bagaimana Bu mengatasinya itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasanya seluruh peserta didik diharapkan menyiapkan gawainya masing-masing dengan spesifik yang dirasakan mumpuni untuk ujian. Selanjutnya tolong diperiksa juga paket datanya. Paket data penting itu. Betul. Yang mengharap wifi ya. Betul. Karena kebetulan kita WiFi kita ada sedikit perbaikan sehingga hanya bisa jalan beberapa WiFi saja, dan itu mungkin tidak akan cukup untuk mengakomodir seluruh peserta didik ya. Sehingga peserta didik diharapkan memiliki paket data masing-masing di Android-nya. Nah, jika terjadi trouble atau gawai itu tiba-tiba hang atau tidak bisa mengakses soal yang ada di Android-nya sendiri, maka panitia akan menyiapkan satu ruang. Jadi ada ruang komputer Pak, itu disediakan untuk peserta didik yang mengalami trouble saat ujian. Iya, betul. Nah, kemudian untuk peserta didik juga diingatkan bahwasanya yang namanya aplikasi Android itu kalau dipakai sehari-hari untuk search atau
merambah kepada dunia maya itu kan biasanya banyak sekali ini riwayat-riwayatnya atau historinya gitu kan. Iya. Nah, diharapkan ketika ujian itu histori-histori itu sementara dihapus dulu. Dibersihkan Ya, ya. dibersihkan dulu supaya Android mereka Ya, bisa kerja lebih Androidnya mudah. lancar. Iya. Lebih mudah. Selain itu link yang digunakan juga langsung bisa diakses dengan mudah. Takutnya nanti mereka menggunakan link untuk belajar, terbiasa menggunakan link untuk belajar, ternyata ketika ujian madrasah mereka menggunakan link ujian malah kebalik. Iya, iya. Jadi nggak pernah masuk di link ujian madrasahnya. Makanya itu terkadang yang menjadi trouble utama itu adalah tertukarnya link ujian. Iya, tapi nanti dibagikan ke siswa ya link ujiannya ya. Betul. Iya, jadi nanti dibagikan ya. Nah, ini Bu, ini kan mungkin tidak semua siswa yang mempunyai HP atau gawai ya. Mungkin ada siswa yang tidak mempunyai gawai. Itu bagaimana itu nanti kalau dia mau ikut ujian? Jika peserta didik tidak menggunakan gawai atau dia tidak punya tadi seperti solusi yang pertama menggunakan komputer dari sekolah. Nah, yang kedua, jika Bu, mata saya misalnya ya kendalanya di mata nih. Iya, iya. Di mata. Boleh mereka menggunakan laptop, atau menggunakan notebook, akan tetapi dengan hotspot masing-masing. Ya, Oh, iya. dengan hotspot. Jadi mereka bisa menautkan laptopnya dengan hotspot di HP-nya atau di gawainya, yang kemudian gawai ini tidak boleh berada di mereka, di siswa itu, melainkan diletakkan di depan meja pengawas. Iya, iya. Atau misalnya dia tidak menggunakan hotspot, menggunakan gawai atau Android-nya, tetapi menggunakan modem. Kan ini banyak nih sekarang yang menggunakan modem-modem Iya, modem eksternal ya. ya eksternal, itu bisa dilakukan juga menggunakan modem eksternal, tetapi sekali lagi bahwasanya modem eksternal ataupun hotspot dari gawai itu tetap wajib diletakkan di depan meja pengawas. Iya, bagaimana? Sudah jelas ya, siswa sekalian ya. Jadi nanti tolong diperhatikan gawainya Bu ya, Betul. terutama paket datanya dan spesifikasi Android yang dimiliki itu juga ya harus tinggi lah, bisa dikatakan tinggi, karena nanti akan berpengaruh terhadap pelaksanaan ujian, kelancaran ujian ya kan. Ya, Ibu Tri Arpayanti, ini karena kita ini masih walaupun sudah berubah status pandemi jadi endemi ya kan, Iya, betul. namun kita tetap harus waspada ya Bu ya. Betul. Nah, nanti ketika siswa masuk atau datang ke madrasah, itu bagaimana Bu prosedurnya? Apakah siswa langsung masuk ke dalam kelas ataukah nanti dicek suhunya atau seperti apa? Baik, sesuai dengan hasil rapat koordinasi panitia kemarin, dikatakan atau diatur bahwasanya untuk peserta ujian hadir ke Man Kota Palangkaraya itu paling tidak maksimal sekali 10 menit sebelum ujian madrasah. Nah, hal ini ketika siswa masuk, yang putra langsung menuju ke sebelah kanan, ya langsung menuju ke daerah parkiran guru. Berarti parkiran siswa sebelah Kanan ya, dekat ruang kelas IPS. Oh, ruang kelas IPS. Ya. Iya. Yang ada dekat rumah penjaga sekolah. Iya. Nah, itu di belakang. Jadi itu khusus untuk parkir putra. Nah, sebelum masuk ke dalam parkir putra, maka akan ada petugas atau tim gugus kita. Ada petugas yang stay ya. Betul. Tim gugus kita akan siap sedia di sana untuk yang pertama mencek suhu badan mereka, kemudian masker mereka, kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer di saat sebelum masuk ke daerah parkir. Nah, terus untuk yang putri itu berada di sebelah kiri. Maaf ya. Sebelah barat ya, anggap sebelah barat ya, sebelah barat ya. Sebelah barat, di sebelah auditorium. Iya. Ya, sebelah auditorium. Jadi pintu masuk untuk parkir putri itu di sebelah auditorium. Iya. Nanti di sana juga ada petugas, di mana petugas itu akan mengarahkan satu, cek suhu badannya, dua, menggunakan masker, yang ketiga juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Iya.
Cukup jelas ya siswa ya. Nah ini Bu, nanti seandainya Bu ya, ketika siswa masuk kemudian dicek suhu tubuhnya, ternyata suhu tubuhnya 38 derajat. Nah sementara dia tetap berkeinginan untuk ikut ujian. Nah itu bagaimana itu Bu? Baik, panitia sudah memikirkan hal ini. Jika ada peserta didik atau peserta ujian yang mengalami suhu badan yang meningkat, maka peserta didik akan dipersilakan untuk pulang dan mengikuti ujian di rumah, Pak. Ujian di rumah bisa? Iya, ujian di rumah karena pada saat itu juga ya? Iya, betul. Oh, iya. Karena kan tadi sudah saya katakan bahwasanya untuk Android yang ini tidak offline melainkan online ya. Jadi bisa diakses di rumah. Ya. Nah, akan tetapi ada syaratnya. Jadi mereka harus menggunakan 2 Android atau satu laptop dan satu Android, yang mana yang satu atau Android atau laptopnya menggunakan Zoom, fasilitas Zoom. Oh berarti ada CCTV-nya ya? Ada CCTV-nya harus. Oh, berarti wajib tuh ya? Wajib. Ada kamera pengintainya saat dia ujian di rumah ya kan? Ya, sebagaimana prosedur bahwasanya setiap peserta ujian harus ada pengawas. Iya, jadi mereka tetap akan diawasi melalui Zoom dan link Zoom-nya akan diberikan oleh panitia. Jadi peserta itu nanti diizinkan untuk ujian di rumah. Sama juga ini bukan hanya untuk peserta didik yang dia datang cek suhu kemudian suhunya meningkat, tetapi juga peserta didik yang mengalami isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Ya, atau sedang bisa ikut ujian ya? Sama. Iya. Sama, ya. Jadi intinya adalah yang mengalami isolasi mandiri baik saat itu maupun sebelumnya itu semuanya bisa mengikuti kegiatan ujian madrasah. Nah, hanya saja bagi peserta didik yang sedang mengalami isolasi mandiri, itu wajib mendapatkan surat keterangan dari dokter bahwa mereka memang penderita COVID atau Omikron ya sekarang ya. Iya. Jadi itu ya siswa ya. Nah itu nanti seandainya terpapar atau umpamanya dia suhu badannya tinggi, jadi tetap bisa mengikuti ujian. Nah terus bagaimana kalau seandainya siswa yang memang tidak bisa ikut ujian sama sekali, apakah diberikan ruang untuk susulan atau seperti apa? Ini untuk yang tidak bisa mengikuti sama sekali itu dikarenakan apa dulu? Misalnya? Ya karena sakit misalnya. Kalau sakit ya kan? Kalau sakit, nggak bisa ya, nggak bisa ikut. Kalau sakit misalnya tidak bisa, memang betul-betul tidak bisa mengikuti secara online. Kondisinya lemah sekali. Ya lemah sekali. Itu akan ada ujian susulan di bulan April. Ya, alhamdulillah. Berarti ada ruang ada ujian susulan ya. Betul. Bagi mereka yang memang tidak bisa ikut sama sekali. Betul. Itu ada syaratnya juga loh. Ada syaratnya juga loh. Bahwasanya sakitnya itu juga harus menggunakan surat dokter. Jadi bukan asal-asalan dokter ya. Bukan asal-asalan anak saya sakit, bukan seperti itu, karena sekarang ini harus ada autentik. Ya, ada bukti autentik di mana surat keterangan dari dokter itu menyatakan peserta didiknya betul-betul sakit. Seandainya pun dia saat itu tidak memperoleh surat keterangan dari dokter, misalnya ya baru pagi ini dia sakit, tiba-tiba lemas dan tidak bisa ngapa-ngapain, dia boleh lapor, tetapi tetap sekali lagi surat keterangan dari dokternya diantarkan ke sekolah setelah mereka periksa ke dokter dan mendapatkan surat keterangan itu. Iya. Jadi ada sedikit kebijaksanaan, silahkan ke dokter dulu, baru minta surat keterangan dokter, kirimkan ke sekolah untuk yang sakit mendadak seperti itu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti sehat walafiat semua ya. Harapannya seperti itu kan. Iya. Baik Ibu, ini ujian ini kan ada ujian yang tertulis dan ada ujian yang tidak tertulis. Betul. Ya, betul seperti itu ya, Bu ya? Iya. Terus apa saja mata pelajaran apa saja yang tertulis dan yang tidak tertulis atau diujikan secara praktik gitu, Bu? Apa ada yang diujikan secara praktik? Untuk mata pelajaran ujian praktik itu yang tidak bisa ditolerir ya, karena sesuai dengan Juknis dikatakan di situ kalau mata pelajaran itu sudah dilakukan ujian tertulis maka tidak akan dipraktikkan. Sementara yang tidak diujikan tertulis wajib praktik. Nah, untuk
praktik ini ada beberapa mata pelajaran yang diujikan secara praktik, yaitu PJOK, kemudian PKWU, dan keterampilan. Ada 3 ya, Iya, yang dipraktekkan. betul. Itu dilaksanakan tanggal 28, 29, dan 30. Iya, iya. 30 Maret. Ya. Berarti siswanya praktiknya di madrasah ya, langsung ya? Insya Allah. Tapi Iya. sekali lagi itu bergantian karena kan Oh iya. hanya ada 5 kelas MIPA, terus ada 2 kelas IPS, 2 kelas agama, dan 1 kelas bahasa, berarti ada 9 ya. 9. Ada 10, maaf. 10, Ada 10. 10. Ada 10. 10 kelas. 10 kelas. Jadi 10 kelas ini akan bergantian, dan itu pun guru pengujinya akan berbeda. Oh, berbeda ya? Iya, makanya untuk penghematan waktu, jadi kita membagi, kebetulan di madrasah sendiri ada Pak Robi, ada Pak Mahmudin, dan ada Bu Jumiati serta Pak Windy. Jadi mungkin nanti akan dibagi. Iya, Untuk yang PJOK, sementara untuk yang PKWU ada Bu Kustia, ada Iya. Bu Eis, ya. dan ada beberapa guru lagi yang lain yang melakukan kegiatan PKWU di kelas, kemudian saat ujian juga dibagi seperti itu. Jadi tidak menumpuk di satu guru, dan waktu yang diberikan pun tidak jadi tambah banyak gitu. Jadi Iya. 1 hari itu khusus untuk 1 mapel. 1 hari 1 mapel, cuma yang mengujinya banyak ya, Banyak, ya. nggak 1 orang. Iya, Kasihan betul. juga nanti gurunya ya. Iya, betul. Untuk ujian praktik agama ada nggak, Bu? Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kan ada praktik agama, misalnya menghafal surah, kemudian praktik berwudu. Untuk tahun ini ada nggak? Untuk tahun ini PPI itu sudah diselenggarakan sebelumnya, Pak. Oh, sudah ada ya? Iya. Oh, PPI Jadi sudah ya? tidak diujikan atau tidak ada ujian madrasah untuk PPI atau keagamaan. Oh iya. Nah. Berarti sebelumnya udah diambil nilainya gitu Iya, ya? betul sekali. Iya. Ya, baik pemirsa sekalian, masih stay ya di podcast Man Kota Palangkaraya ya. Tentunya kita berharap nantinya pada pelaksanaan ujian insya Allah besok dilaksanakan ya dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin, insya Allah. Nah kemudian ini Bu, itu kan siswa itu kan menggunakan kartu kartu peserta ya. Iya, Kartu peserta, kemudian ada pengawas ya di dalam ruangan. betul. 1 orang pengawas atau 2 orang ini yang pengawas? 1 orang pengawas 1 saja, orang Pak. pengawas. Sesuai ya. dengan juknisnya. Ya, kemudian kartu pesertanya itu misalnya hilang atau seperti apa, atau rusak atau basah, itu nanti gimana itu? Kalau Misalnya ya. iya, betul. Terkadang lalai juga atau Iya. karena cuaca ya, kebetulan Iya. tiba-tiba pas pulang hujan kan, kartu peserta itu bisa rusak tanpa sengaja ataupun Iya. sengaja anggapannya, itu tetap bisa meminta kembali kartu peserta tersebut kepada panitia. Jadi nanti ada bagian ini ya, kartu ya, pembuatan kartu ulang. Yang penting adalah peserta didik tersebut lapor bahwasanya lapor. kartunya basah atau rusak. Sekali lagi, karena di dalam kartu peserta itu ada nomor ujian mereka dan juga password untuk mereka masuk ke link ujian madrasah. Iya, jadi kartu peserta itu nantinya ada info tentang password dengan username ya. Iya, betul. Username untuk masuk ke link ujian, Betul. ya kan. Kemudian di dalam ruangan itu ada juga Nomor kartu peserta, iya. nomor peserta ya. Iya, Nah, nanti ya diperhatikan ya siswa ya, dilihat di mana tempat duduknya. Kemudian di depan kelasnya juga ada nanti ditempel ya. betul. Iya, informasi tentang tempat duduknya. Betul, betul. Heeh. Jadi nanti bagi peserta didik ya, karena ini juga termasuk yang agak luar biasa, plus apa ya, cepat sekali ya, tiba-tiba kok sudah ujian madrasah. Jadi panitianya juga sedikit terbatas, dan masa pandemi ini luar biasa juga. Iya. Jadi kita tetap membatasi sehingga persiapan dari panitia tidak bisa maksimal langsung mensosialisasikan kepada peserta didik secara langsung. Mau tidak mau peserta didik sebelum mereka masuk, mereka harus memperhatikan ruang kelasnya. Jadi ruang kelas atau ruang ujian mereka yang ada di kartu peserta. Nah, untuk tempat duduk nanti sebelumnya di setiap ruang itu akan kami berikan denah
bangku mereka duduk ya, jadi Iya. sudah ngerti posisinya di sebelah mana. Iya, iya, iya. Dan itu untuk yang ada di atas meja itu tidak ada password. Sekali lagi, untuk di atas Oh, meja iya. itu tidak ada password, hanya ada nama, nomor peserta didik, dan juga kelas dan ruang, hanya gitu saja. Sedangkan password itu ada di kartu peserta mereka masing-masing. Oh, Jadi peserta jangan masing-masing. jangan berpatokan, oh nanti di atas meja di atas meja ada juga tuh passwordnya. Tidak, karena password itu pribadi. Mm-mm. Ya, pribadi. Jadi hanya ada di kartu peserta mereka masing-masing. Sementara itu untuk mereka memperhatikan berada di mana sih tempat duduknya, itu bisa dilihat di denah duduk yang ada di depan pintu ruang mereka. Yang di depan Oh, jadi pintu seperti ruang itu ya. mereka. Iya. Nah, ini Bu, ini kan dilaksanakan secara online, ya kan? Ada username, ada password. Itu bagaimana sih meminimalisir kecurangan? Siapa tahu nanti ada joki yang menggunakan joki, ya kan? Siapa tahu itu gimana tuh meminimalisirnya kecurangan seperti itu tuh. Baik, terima kasih. Belajar dari ujian madrasah kemarin ya, Iya, ujian kenaikan kelas. Bukan ujian kenaikan kelas, tapi ujian semester. Ternyata ketika kita menggunakan atau uji coba menggunakan Android, itu peserta didik menggunakan joki karena prosesi ya, prosesi tadi. Iya. Jadi yang masuk pagi yang ngerjain yang siang masuk yang pagi ngerjain. Nah, seperti itu. Akhirnya panitia sudah berinisiatif kita membuat satu device saja. Iya. Ya, jadi peserta didik itu hanya bisa membuka satu device saja atau satu link saja. Satu link saja. Jadi jika ada joki maka antara dua Dipastikan nggak bisa masuk. Iya, betul. Nah, gitu. Kalau misalnya jokinya masuk, dia tidak bisa Dia masuk. tidak bisa masuk. Nah. Sementara pengawas juga punya tugas harus memperhatikan bahwasanya ini Android mereka aktif jalan atau tidak. Iya, Kalau iya. mereka tidak aktif jalan berarti ada joki di rumah. Ada Berarti joki ini di peran rumahnya. penting pengawas di dalam kelas, di dalam ruangan itu Betul. harus betul-betul maksimal ya. Betul. Iya. Jadi belajar dari situ tadi, akhirnya kita membuat link untuk ujian madrasah kali ini hanya bisa dibuka oleh satu device saja atau satu orang saja. Yang harus diperhatikan adalah link untuk ujian tahun ini sedikit berbeda dengan link ujian tahun kemarin. Jadi nanti akan disebarkan oleh wali kelas link ujian madrasah yang baru. Jadi beda ya, Iya. ujian madrasah dengan link belajar berbeda, Pak. Yang belajar berbeda. Iya, betul. Iya. Jadi jangan bilang, oh saya sudah punya linknya baru lagi. Ya, jangan salah nanti ya, Iya. siswa ya. Ya, baik Ibu, cukup panjang ya pembicaraan kita hari ini dan mungkin di antara siswa itu sudah memahami tentang pelaksanaan ujian besok dan insya Allah siswa itu mempersiapkan dengan matang, baik itu tentang prokesnya dan tentunya juga tentang persiapan belajarnya yang pasti ya kan Bu ya. Betul. Iya, jadi ini saya minta closing ini penutup dari Ibu, mungkin motivasi atau pesan untuk siswa kita kelas 12 ya, silakan Bu. Baik, sebelumnya saya mengingatkan kepada seluruh peserta didik bahwasanya jagalah kesehatan kalian dengan menggunakan pola makan yang sesuai. Kemudian diingat lagi istirahat yang cukup, jangan terlalu keras begadang. Ini yang begadangnya lebih keras ketimbang belajarnya. Ya, selanjutnya jangan terlalu stres karena ujian akhir ini bukan akhir dari segalanya, ya. Kita jujur dengan nurani kita. Artinya tidak ada pengawas, tidak ada yang menegur, tetapi nurani kita yang menegur. Kita jujur dengan nurani, kemudian kita akan menjadi orang yang hebat dengan prestasi. Begitu Pak. Yang saya ingatkan lagi, siapkan Android Anda, siapkan kelengkapan untuk powernya atau power bank, charger, atau alat untuk mencas HP-nya. Jadi baterainya ya harus dipersiapkan. Full dulu. Atau membawa colokan untuk listriknya atau jacknya itu. Selanjutnya diingatkan kembali bahwa bekal untuk ke sekolah baik itu minum karena kita harus banyak minum saat Iya, ini betul, ya. betul. Terus kemudian bawa juga masker cadangan, juga hand sanitizer dari rumah atau milik masing-masing. Karena yang namanya menjaga kesehatan itu bukan orang lain Pak, melainkan diri kita sendiri. Dan sekali lagi kita jujur dengan nurani, hebat dengan prestasi.
Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tri Alfayanti SPD yang sudah menemani kita pada hari ini dalam penyampaian tentang ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Baik, di penghujung acara kita hari ini ya, podcast Man Kota Palangkaraya beserta kru mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu, dan tetap kita menjaga protokol kesehatan ya dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan Man Kota Palangkaraya ini bisa menjadi sebuah madrasah yang lebih maju lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billah taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.